1 ayat 1 langsung mengatakan. Ucapan ilahi tentang Niniwe, kitab penglihatan Nahum, orang Ekos. Artinya apa? Firman ini pertama kali diterima oleh Nahum dari Tuhan. Nah, karena dia penerima pertama daripada firman ini, maka sudah pasti, sudah otomatis Nahum langsung juga mencatatkannya atau menuliskannya. Jadilah yang disebut dengan namanya Kitab Nahum. Mungkin yang kedua, bicara masalah konteks waktu penulisan. Di Nahum pasal 3 ayat 8 sampai 10 menyebutkan kejatuhan Noamon atau Tebes di Mesir ke tangan Asur yang terjadi sekitar tahun 663 sebelum Masehi. Dan ini terjadi. Ditambah lagi dengan Nahum pasal 2 dan ayat 3, nubuatan Nabi Nahum mengenai kehancuran Niniwe yang pasti akan terjadi sekitar tahun 612 sebelum Masehi. Dan itu terrealisasi semuanya. Bukti penulisan. Nahum menggunakan banyak bentuk puisi dari kitab yang ditulis oleh Nahum. Di mana huruf awal setiap barisnya itu bisa dibaca secara vertikal ke bawah dan membentuk sebuah kata atau nama. Contohnya nanti saudara bisa lihat di dalam Nahum pasal 1 ayat 2 sampai 10. Liriknya itu gaya bahasanya itu puisi Bapak Ibu. Yang menjelaskan ya sebuah nama ataupun juga sebuah kata yang punya arti dan makna. Jadi Nahum memakai gaya bahasa deskriptif yang sekaligus hal itu menjelaskan bahwa penulis kitab itu adalah Nahum itu sendiri. Lalu apa pembuktian secara eksternal atau dari luar Alkitab? Dan apakah Nahum benar-benar penulis daripada kitab Nahum sendiri? Yang pertama bukti sejarah kejatuhan. Saya sudah singgung tadi di dalam Nehemia pasal 3, Nahum pasal 3 ayat 8 sampai 10. Dan juga Nahum pasal 2 dan 3. Nahum menuliskan kejatuhan kota Tebes, yaitu ibu kota Mesir kuno. Sekarang, ke tangan Asyur. Dan peristiwa itu sudah terjadi, ya, sekitar tahun 663. Dan itu dicatat di dalam Nahum pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Maka, kalau ditelusuri lebih jauh, misalkan sejarah bangsa, ya, Mesir kuno, ini pasti mereka punya catatan di sejarahnya. Ya, di pelajaran sejarah bangsa Mesir kuno pasti mereka catat. Dan pasti sumber sejarah yang mereka catat itu pasti dari Alkitab. Makanya sebenarnya begini, Alkitab kita itu di samping ya firman Tuhan, Alkitab kita itu juga banyak mencatat ya sejarah awal-awal pertama kali apapun yang terjadi di dunia ini. Itulah yang membedakan Alkitab kita dengan kitab-kitab orang lain. Maka kenapa saudara kita tetangga sebelah, mereka suka mencopet isi Alkitab kita. Karena mereka tahu Alkitab kita itu penuh dengan sejarah, penuh dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang akurat. Dan itu menjadi rujukan bagi sejarah-sejarah semua umat manusia termasuk berdirinya bangsa-bangsa pertama kali. Bukti kejatuhan Niniwe. Kitab Nahum menubuatkan kejatuhan Niniwe yang terjadi sekitar tahun 612. Dan waktu itu, ya, kota Niniwe direbut oleh bangsa Babel atau Irak dan Media atau Iran sekarang. Jadi sebenarnya begini Bapak Ibu. Ini kan karena lagi hot news sekarang ini pertempuran antara AS, Israel, dan Iran. Jadi sebenarnya dulu Iran itu pada awalnya tidak ada. Irak itu dulu nggak ada tuh. Negara Irak dan Irak itu nggak ada. Dulu nama negara itu misalkan ya Babel. Kalau Irak itu namanya dulu itu adalah negara wilayah Babel. Belum menjadi negara dia. Belum.
Masih menjadi provinsi, semacam provinsi lah dulu, Babel. Ya. Nah, Bapak masih ingat kan Babel? Yang membuat Babel itu terkenal waktu Nimrod dan teman-temannya membangun Menara Babel kan. Itu awal muda perpecahan atau ragamnya bahasa manusia di dunia ini. Kan itu yang membuat terkenal. Ya, kota Babel. Nah, awalnya itu nama wilayah itu. Dan belum ya masih apa berupa kerajaan itu waktu itu. Nah, Babel memang waktu itu sebagian besar didominasi oleh uh, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan sebagian besar. Jadi mereka ini dulu penyembah dewa Baal kira-kira begitu. Namun beberapa puluh tahun kemudian kan dijajah oleh Islam. Babel ini dan bahkan juga media ini. Maka waktu dijajah oleh Islam dan kebetulan menang. Dirubahlah Babel itu menjadi negara dengan dikasih nama Irak. Sedangkan media ya juga dikalahkan oleh Islam pada waktu itu. Lalu diubahlah nama media itu menjadi negara Iran. Nah, artinya begini, jauh sebelum Babel berubah menjadi Irak, demikian juga halnya dengan media menjadi Irak, itu bangsa Israel sudah ada. Bangsa Israel sudah ada. Sebutan pemakaian nama bangsa pertama kali itu disematkan oleh Tuhan kepada orang Israel. Maka kekonyolan dan kebodohan, kalau ada orang-orang Indonesia mengatakan Israel itu nggak punya tanah, nggak punya negara, nggak punya masyarakat, itu bodoh banget. Karena dia nggak paham sejarah yang sesungguhnya yang sudah dicatat dalam Alkitab. Dia hanya memahami sejarah itu dari apa penggalan dan potongan yang dibuat oleh saudara kita seberang. Yang Bapak Ibu tahu, mereka ini hobi sekali membuat hoax lalu menyebarkannya. Sehingga untuk itulah sepintar apapun orang-orang di Indonesia, ya tetap mereka kemakan berita hoax tuh. Masih ingat Bapak Ibu? 3 minggu yang lalu ada tokoh-tokoh ya cukup terkenal di Indonesia melaporkan Perdana Menteri Israel Netanyahu supaya ditangkap oleh kejaksaan. Kira-kira coba Bapak Ibu ya, itu masuk logika deh itu. Presiden negara lain mau ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Itu nggak nyambung. Kejaksaan Agung itu hanya berhak ya berotoritas terhadap warga negara Indonesia yang melakukan kejahatan di dalam negeri, dilakukan kejahatan di Indonesia sendiri atau ya di luar negeri. Warga negara lain yang melakukan kejahatan di Indonesia itu tidak sekonyong-konyong pihak kepolisian atau juga kejaksaan mencomot orangnya lalu masukkan ke penjara. Nggak bisa. Dia harus ada koordinasi, dia harus lapor dulu kepada negara yang melindungi warga negaranya itu di luar negeri. Boleh nggak ini kami hukum? Kalau nggak kata negaranya, nggak bisa. Paling-paling apa dikembalikan. Nah, jadi maksud saya begini Bapak Ibu. Inilah kita bersyukur kita punya Alkitab yang kaya amat dalam dan luas tentang sejarah. Awal mula sebuah bangsa, awal mula sebuah kehidupan. Itu maka saya katakan tadi, banyak kitab-kitab suci agama lain mencopet isi Alkitab kita. Lalu mengubahnya ya menjadi apa? Menjadi apa yang mereka mau. Konkretnya tiba-tiba diubahlah agamanya Adam dan Hawa itu Islam, kan gitu ya. Diubahlah agamanya Salomo dan Daud itu jadi Islam. Itu aneh itu. Karena kenapa? Waktu zamannya Adam dan Hawa, waktu zamannya Salomo, waktu zamannya Abraham, Musa, nggak ada agama Islam. Nah, ini supaya kita paham Bapak Ibu. Jadi ini kita harus bersyukur. Jadi kita harus pegang sejarah yang benar. Yang paling awal dan yang paling mula-mula. Membuktikan, saudara, sekali lagi, kasih kuasa Tuhan kita itu tidak pernah berubah. Sekalipun zaman bisa berubah. Sama kok. Kuasanya
pertolongannya, penyertaannya, berkatnya, perlindungannya buat kita. Jadi kalau kita simpulkan tentang pembuktian internal dan eksternal daripada penulisan kitab Nahum ini, saudara, ya, bahwa identitas penulis kitab Nahum, ya, didasarkan pada kesaksian dari kitab Nahum sendiri di dalam